Hai guys, kembali lagi di channel gua. Channel yang berisi perjalanan harian sambil menikmati perjalanan yang mungkin banyak cerita atau mungkin nanti menemukan hal-hal yang tak terduga, hal yang baru ataupun apapun itu nanti ya, sambil kita bicarakan perjalanan-perjalanan apa aja sih yang sudah kita lewati nanti. Nih gue sekarang lagi di lampu merah Harmoni. Nih malam ini cuacanya kalau gue awannya sih cerah ya, dan juga lalu lintasnya ya santai ya. Nggak seperti kalau gue pulang tuh jam 4, jam 5. Kalau ini masih enak lah. Di sini hati-hati nih, jalanannya rusak. Pas di tengah-tengah simpang Harmoni. Nih kita lewat pasar baru aja ya, biar rutenya agak berbeda. Nih malam ini sekitar sekarang jam 7.20. Nih sekarang jam 7.20. Semoga malam ini tidak hujan ya, karena sekarang tuh cuaca nggak menentu, kadang hujan, kadang-kadang panas. Mungkin sudah mau peralihan kali ya, dari ya yang biasanya hujan, gue nggak tahu ya, gue nggak bisa nyebut musim hujan atau enggak, tapi dari kemarin sih hujan terus. Tapi apakah itu musim hujan atau enggak ya, gue nggak tahu lah. Karena semenjak beberapa tahun ini musim hujan tuh sudah bergeser bulannya. Ya yang kalian tahu lah, tahun-tahun ya cukup, tahun-tahun cukup ya lama terbelakang itu biasa itu Desember, November, Oktober, September ya, pokoknya yang ada bernya itu bulan itu dari dulu tuh pasti musim hujan. Tapi makin lama makin kesini udah bergeser, jadi musim hujannya itu sudah di awal tahunnya, bukan di akhir tahun. Ini juga di sini juga lancar banget sih kalau gue bilang mah, masih santai ini perjalanan. Tapi nanti kita lihat ke depannya lagi ya. Kita juga nggak tahu kondisi di depan. Tapi memang kalau pulang malam itu, perjalanan malam tuh mungkin lebih enak ya di momen sekarang ya. Cuma tapi kalau udah di hari biasa itu berbeda. Ini kalau pulang kerja tuh di momen sekarang mah enak. Ini gue bingung lurus apa belok ya. Kalau lurus banyak lampu merahnya. Aduh, lurus aja lah, biarin lah. Soalnya belok kayaknya muternya agak jauh, muter-muter. Kalau di sini malesnya tuh banyak lampu merah. Nih kita di depan udah kena lampu merah lagi. Nanti kita belok kanan, kena lampu merah lagi.
Oke, kita gas lagi. Oh, jalannya rusak. Aduh, aduh. Ini sepi ya, jam segini memang nggak begitu ramai. Cuma nanti kita lihat ya di Salemba, di Keramat Salemba ini, ntar kondisi kita lihat aja dulu macet atau enggak nih. Oh, agak rame ya. Ini hijaunya lama sih ini, makanya males gue lewat sini. Hijaunya, sorry, merahnya agak lama di sini. Oh itu, kemana itu? Oke, kita jalan lagi. Wah, ketemu Santa Fe lagi nih mobil. Keren ya Santa Fe yang baru ya. Hybrid ya. Nih kelihatan dari flyover Senen kondisinya lancar ya. Ini kamera gua ini gua coba settingnya, kan sekarang kondisi malam ya. Gue pakai Super Night di 4K 16:9 60 fps. Kemarin settingan gua nggak tahu ya, mungkin gua makanya gua besok gua mau taruh di helm. Kalau gue taruh di stang motor gue tuh getaran video itu kelihatan banget nggak stabil banget. Jadi mungkin besok, mulai besok atau lusa gue naruh kamera gue di helm. Mungkin jadi lebih stabil ya. Kalau ngeliat video gue kan di jalanan yang mungkin gelombangnya atau kerusakannya parah itu, atau ada rumble strip, itu pasti videonya kestabilannya parah banget, nggak stabil banget, getarannya tuh kelihatan di video.
Cuma menurut gue masih kayaknya sih, menurut gue karena penyebabnya itu karena gue taruh di stang motor gue aja. Nanti kita lihat pas gue taruh di helm apakah masih sama. Ini gue semuanya auto semua ya, gue nggak ada yang gue setting ekspor sudah segala macem. Weight balance semua, balancingnya juga sama. Ini gue auto semua. Jadi benar-benar nggak ada yang gue rubah-rubah settingannya. Makanya mungkin hasilnya ya seperti kalian lihat ya, seperti itulah. Kemarin ini FPS-nya gue tambahin ya, sebelumnya tuh di 24 atau 25, ini gue jadi 60 terus ya FPS-nya. Tapi kalau gue lihat, tapi ntar deh gue coba lihat videonya apakah masih hasilnya masih nge-lag atau patah-patah. Bukan patah sih ya, apa ya, getarannya itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mempunyai settingannya yang apa ya, yang kasus gue ini bisa memecahkan kasus gue ini, ya mohon info ya guys, mohon komentarnya. Karena saat ini gue masih, mungkin ada settingan gue rubah exposure-nya, speed-nya atau segala macamnya mungkin ya. Karena ini permasalahan gue kalau ada nih seperti ini nih ya. Ini baru gue ngomongin, ini ada rumble strip. Nah nanti kalian lihat ya hasil videonya ya. Itu getarannya tuh lumayan berasa banget. Videonya sangat tidak stabil. Kalau, nah ini nyebrang nih, ini nyebrang nih, padahal dia masih muda ya, setidaknya dia masih kuat nyebrang, tapi kenapa dia lewat bawah? Bukannya apa-apa guys, nanti kalau terjadi kecelakaan, pasti yang secara langsung mungkin terlibat ya apa ya? Mungkin bukan penyalahan disalahkan ya, tapi salah satunya kan pasti kan motor yang akan yang akan ditanya-tanya dan segala macam. Syukur-syukur kalau kalau petugasnya itu paham ini memang jalan ini yang salahnya itu di penyeberang, bukan di pengendara motor atau mobil. Seharusnya bisa memahami itu sih, karena kan memang jalan ini bukan untuk penyeberang pejalan kaki harus melalui JPO. Memang fasilitas zebra cross tidak disiapkan karena memang kondisi jalannya itu bukan untuk penyeberang kaki yang menggunakan zebra cross, harus JPO. Kalau kita lihat tuh tadi tuh orang itu, ya ampun masih muda lah, itu masih kuat lah dia naik tangga, naik JPO. Ya mohon maaf kalau gue bilang sih, orang seperti itu tuh egois, mau menang sendiri. Dia tidak mikirkan orang lain. Dampak dia dari berjalan kaki itu dia nggak mikir sampai ke sana. Kecuali memang disiapkan disiapkan fasilitas untuk pejalan kaki seperti zebra cross dan juga ada apilnya ataupun warning light, ya itu oke lah. Itu memang kalau terjadi kesalahan atau kecelakaan itu mungkin bisa diperdebatkan. Tapi kalau ini kan, kalau terjadi kecelakaan seperti jalan Salemba Kramat itu kan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang salah yang benar udah ketahuan siapa. Itu kalau masih diperdebatkan lagi kesalahan misalnya pengguna motor, wah itu gue nggak tahu lah.
gue udah nggak bisa apa ya, nggak bisa membayangkan lah tuh, kasihan tuh untuk pengendara motor atau pengendara mobil itu. Aduh, jalannya rusak guys, ini udah rusak lagi nih. Kemarin sudah ditambal, tapi sudah mulai rusak lagi. Nah, mungkin sambil kita saling mengingatkan ya, mungkin yang menonton video ini juga di pejalan kaki, lihat-lihatlah kondisi di jalannya atau ruas jalannya, apakah memang itu diperuntukkan buat pejalan kaki atau mungkin harus melalui JPO. Kalau misalnya nanti terlihat lah, pokoknya jalan yang memang bukan untuk pejalan kaki itu nanti kelihatan kok, dari desain jalannya segala macam terlihat. Kayak di Salemba Keramat nanti kalau itu lihat video gue lagi deh, diulang lagi, kelihatan kok jalannya itu memang, nah seperti ini nih, ini seperti jalan Matraman ini lihat kanannya. Pagar semua full kan. Nah, di sini disiapkan JPO. Ini di atas ada JPO nih. Nah, seperti ini kan apa ya? Kelihatan ya. Kelihatan sama seperti tadi Salemba, kelihatan gitu memang ini tidak bisa menyeberang melalui jalan, harus melalui JPO. Selain itu juga tidak disiapkan fasilitas pejalan kaki seperti zebra cross dan uphill, tidak ada. Makanya kalau ada yang menyeberang sembarangan di jalan ini ya berarti dia yang salah. Makanya tidak selalu pengendara motor atau kendaraan bermotor itu salah ya guys. Ada beberapa lokasi yang seperti saat ini tadi udah gue singgung. Nah, itu jika terjadi sesuatu murni bukan kesalahan pengguna kendaraan bermotor. Jadi kita harus memahami itu juga ya. Ya, sama-sama saling inilah, sama-sama saling apa namanya, saling patuh terhadap aturan lah. Kan kalau semuanya patuh, pasti kita semuanya akan selamat lah. Nanti kita utamakan keselamatan. Kita kan tujuan utama itu di jalan ini kan, kita berkendara ini kan mau sampai tujuan ya, tiba sampai di tujuan dengan selamat lah. Itu mau pejalan kaki, mau yang pengguna kendaraan bermotor, mau siapapun tuh, kita di jalan itu tujuannya apa sih? Kan jalan ini kan sarana dan prasarana kita buat apa ya, buat berkendara. Di situ difasilitasi ada juga pejalan kaki. Yang penting asal kita apa ya, mentaati aturan, udah, mudah-mudahan hidup kita aman lah, selamat lah sampai tujuan. Di samping ada faktor lain ya, misalnya kecepatan juga mempengaruhi juga ya. Nah, kalau kalian pengendara nih, apalagi rutinitas kalian sehari-hari itu beraktivitas menggunakan motor, mau ke tempat kerja, mau apa, memang rutin, udahlah, jagalah kecepatan kalian lah, aturnya kecepatan kalian, tidak usah ngebut-ngebut, karena kalian setiap hari melewati jalan itu terus. Yang paling gampang gini lah, resiko kecepatan rendah sama kecepatan tinggi, yang paling beresiko mana? Itu aja kita pikir.
Coba aja kita renungkan itu deh, kecepatan rendah atau kecepatan tinggi. Maksudnya kecepatan rendah bukan rendah banget ya. Ya mengikuti lingkungan lah, mengikuti jalan lah. Kan yang terpenting kita, nah bagi teman-teman juga semuanya, terutama yang pengendara sepeda motor atau mobil, jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jalan. Jalan itu punya kecepatan masing-masing ya. Jadi ada perbedaan jalan. Nah, jalannya ini punya karakter sendiri. Terutama satu dulu aja ya, kecepatan ya. Itu beda-beda ya. Jalan itu. Ada batas minimalnya, ada batas maksimalnya. Itu harus kalian tahu. Wah, ini ramai nih guys. Transjakartanya nih sudah mulai berdatangan nih. Dia mau masuk shelternya. Ini kita lihat ya, ini jalannya nih bergelombang nih. Kita lihat di footage gua nih kestabilannya nanti kita lihat nih. Aduh, kok gue gak enak banget ya pakai helm full face ya. Kalau pas lagi ngomong ini malesnya apa ya? Pipi gua tuh ngejepit banget. Jadi kadang tuh apa ya, pipi bagian dalam gua tuh hampir kegigit sama gigi gua pas lagi ngomong. Enak ya pulang jam segini. Mungkin di daerah kalian gimana guys, sama nggak kondisinya sama yang gue alami nih? Santai banget perjalanan gue, luar biasa dah. Tapi di sini macet guys.
lumayan juga macetnya. Tapi kalau lewat jalan Otista ini memang kayak gini ya guys, karakternya ini banyak apa ya, banyak apil. Apilnya banyak banget dengan jarak yang berdekatan. Gue nggak tahu ya berapa kilo jaraknya, tapi dekat banget. Kita gas. Sudah hijau. Nah, lihat nggak guys ya, apa jarak antar lampu merahnya ya deket banget ya. Sini banyak simpangnya. Besok kita sudah merubah rute ya. Besok rute kita rubah, mungkin nggak lewat sini lagi, lewat Kuningan atau mungkin lewat Senen, antara dua itu ya. Next rutenya. Kita kan juga mau tahu nih rute-rute lainnya kayak gimana. Yang penting kalau saran gue ya, perjalanan kita sih nggak usah ngebut dan bagaimanapun stabil aja udah. Misalnya kecepatan kalian di 60, 50, udah stabil aja. Oh ya guys, gue ingetin juga nih, berkala kalian periksa rem ya. Nih, karena gue ngomong gitu nih, rem gue kayaknya
Udah mulai, kalau gua rem tuh udah mulai kosong gitu, dalam gitu, udah mulai dalam. Sedang nih orang udah ngebut nggak pakai helm. Kalau gua mungkin rem ini gua nggak awet ya kalau gua naik motor, karena gua apa ya, sering ngerem gua. Gua tuh kalau pemakaian remnya tuh sangat sangat banyak, gua apa sangat sangat apa ya, sering. Gua tuh kalau rem gua tuh nggak lebih dari 3 bulan, kan pas rem gua pasti habis. Karena gue biarpun di jalan-jalan yang agak tersendat-sendat kayak gini nih, kayak yang kecepatan gue tuh masih, kalau bisa bilang masih apa ya, masih kenceng lah. Jadi makanya pemakaian rem gue tuh sangat berat lah. Nah, ini nanggung banget naik motor ya. Ini kita lewat Condet dulu ya. Nah, kita lihat Condet malam ini. Gue kayaknya belum pernah lewat Condet nih malam nih semenjak beberapa minggu ini. Kita coba lewat Condet dulu ya. Ini kalau di toko parfum ini emang rame ya. Emang sudah apa sih ya, sudah rutinitas nih kalau di parfum ini selalu rame ya. Udah mulai banyak yang jualan. Jualan apa ya? Ya, seragam buat sholat. Satu truk luar biasa kali itu muatannya. Boleh apa ya truk kayak gitu ya? Kalau orang bilang tuh apa sih? Odol, over dimensi, overloading ya.
Gue nggak tahu lah itu boleh apa enggak tuh muatan segitu. Bukannya harus ini ya sebatas baknya ya kalau muatan itu ya, nggak boleh setinggi itu. Karena kan sekarang sering kecelakaan ya yang truk-truk besar itu. Oh iya juga ini guys, ini emang tuh kalau kecelakaan truk itu luar biasa ya, fatalitasnya itu buset, kalau gue bilang ngeri. Kalau truk itu sih penumpangnya cuma 2 atau 1 orang. Nah tapi efek dampak dari kecelakaan itu truk itu kan besar ya. Besar itu kan bisa apa namanya, bisa menyebabkan tabrakan yang fatal ya. Ya kalau kalian lihat lah kejadian-kejadian kecelakaan truk itu kan, dia bisa menyeruduk berapa puluh kendaraan dia. Nih yang kalau gue tahu ya udah banyak lah kecelakaan truk itu. Selalu berulang ya, selalu berulang ya. Mohon maaf aja, gue juga bukannya mendoakan atau apa ya, tapi setiap tahun itu pasti ada kecelakaan truk. Itu pasti ada kecelakaan truk kalau setiap tahun. Jadi truk ini kalau gue bilang seperti bom waktu yang bisa meledak kapan aja gitu jadinya. Kalau kalian perhatikan itu truk itu, wah ngeri lah. Truk itu fatalitasnya cukup tinggi. Tingginya apa? Dia bisa menyebabkan banyak orang meninggal. Yang kalau meninggal itu buset nggak sedikit ya. Kalian coba cari di berita-berita di internet, wah udah banyak banget lah itu. Kalian coba cek ya, setiap tahun itu pasti ada berita-berita yang luar biasa. Anehnya kejadian kecelakaan truk itu berulang terus ya. Kalau kalian perhatikan tuh, cek aja deh, itu pasti setiap tahun ada. Bahkan ada yang ada yang kecelakaan menyebabkan sampai banyak orang meninggal dunia, sampai puluhan. Nanti kalian cek aja. Gue nggak ngerti lah ya gue sih nggak berharap kita semua terlibat dalam kecelakaan ya. Tapi kan mungkin saudara kita, orang terdekat kita, atau siapapun itu mungkin yang mengalami ya. Ya kalau bisa sih janganlah. Takutnya kan ada yang mengalami hal seperti itu kan ngeri-ngeri juga. Yang tadi gue bilang, truk ini waduh luar biasa lah. Maksud gue tuh bukan hal yang ini ya, bukan hal yang kecil ya, karena nyawa orang loh. Situ nyawa orang, ada nyawa orang di situ. Ya kalian gimana nggak sedih ya? Misalnya kita sendiri, keluarga kita, atau orang terdekat kita yang mengalami, waduh, coba kalian bayangkan aja lah, gimana nggak sedihnya. Ini maaf ya kalau gue bilang buang waktu, karena kalau kita lihat historinya, ya bun, kalau kita ngeliat di internet tuh, waduh ngeri lah. Gue juga nggak paham tuh bagaimana cara nanganinya tuh. Maksudnya gue bukannya ini ya, ya bagaimana sih cara penanganannya supaya tidak kejadian terulang, itu aja intinya lah. Kejadian itu kalau bisa tidak terulang dah. Jangan sampai orang lain, karena ya gue ngerti ya truk itu, kalau gue baca sih beritanya itu truknya kadang remblong lah,
Karena kadang itu lebih muatan lah, atau intinya odol ya, over dimensi, overloading ya, intinya kayak gitulah. Kan itu sepertinya kalau gue baca itu berita itu over dimensi, overloading. Jadi salah satu faktornya itu karena dia lebih muatan, jadinya remnya itu tidak berfungsi. Kalau nggak salah singkat itu kejadian itu ada pernah di Bekasi, di Kranji atau di mana itu, truk itu menabrak, bayangkan guys, anak sekolah. Nah kalian cobalah bayangkan lah, anak sekolah ditabrak, anak kecil guys. Coba kalian cari beritanya itu, ada itu. Nah, gue udah baca beritanya itu. Terus gue lihat juga di foto-fotonya itu bekas-bekas barang-barang anak sekolahnya itu, waduh, sedih banget guys. Sama satu lagi yang kecelakaan bis di Wado nggak salah. Oh itu bis nanti lah, kita truk dulu aja, sorry. Kita coba truk dulu aja. Wah itu bener-bener kalau gue bilang mah tuh tragis banget itu. Anak sekolah guys ditabrak pakai truk, wah bayangkan aja guys. Gimana nggak tragisnya itu. Ya gue nggak ngerti lah tuh siapa yang bertanggung jawab. Itu maksudnya bukan bertanggung jawab terkait dengan kecelakaannya, cuman bertanggung jawab itu penanganannya gimana sih. Masa nggak selesai-selesai gitu ya. Apakah memang sulit ya untuk penanganan? Mungkin ya ini masih diduga mungkin karena kesalahan dari truknya itu ya, yang beragam lah, odol dan segala macam ya mungkin ya. Apakah emang faktor itu? Kalau jalan sih, kalau faktor jalan ya gue nggak ngerti lah ya, jalan juga. Tapi kalau jalan kan kondisi jalan banyak yang parah ya. Contohnya Cipularang lah. Itu kan Cipularang kan jalanannya, lo ya kalian pasti pernah lewat Cipularang lah, meliuk gitu. Tapi apa ya, untuk kecelakaan tuh nggak setiap hari. Kalau memang jalannya itu nggak selamat atau apa sih sebutannya, nggak berselamat ya. Itu kan jalannya terjal banget itu, naik turun ngebelah bukit, bayangkan guys. Itu kan Cipularang itu bukit dibelah buat dibangun jalan. Gue ngerti lah apakah memang itu murni karena memang kesalahan truk ya, yang dengan bahasanya itu over dimensi, overloading. Apakah memang benar itu ya, gue nggak ngerti lah. Mungkin kalau kalian memahami itu tolong ya beri komentar. Apakah karena kesalahan pengemudinya juga atau ada faktor lain. Tapi yang anehnya kejadiannya berulang-ulang. Itu guys, gua garis bawahin ya. Kejadiannya berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu kan berarti ada masa-masa tertentu, ada waktu-waktu tertentu tuh itu kejadian. Itu kejadian ya. Kalau berulang itu jadi seperti apa ya? Kalau berulang itu kan kemungkinan itu kita seperti tahu ya. Mungkin kita tidak tahu waktunya kapan. Cuma tapi kejadian itu akan terjadi lagi. Walaupun tuh kita tidak tahu kejadiannya kapan. Itu ya guys ya, gue garis bawahin lagi, berulang-ulang ya. Kan kalau sudah berulang-ulang
setidaknya tuh kita bisa mengantisipasi lah ya, salah satunya ya. Ada penanganan di situ, ada mitigasi. Yang bisa itu yang bisa kita lakukan lah. Kalau misalnya kejadian ini sekali dalam rentan waktu 10 tahun, 15 tahun, ya oke lah. Itu kan memang apa ya? Momennya itu kan kalau bisa dibilang itu jarang. Sangat jarang. Tapi kalau momennya itu sering terjadi berulang-ulang, nah itu gimana tuh guys? Dan ingat guys ya, tadi yang tadi gue ngomong, truk ini kalau kecelakaan ini fatalitasnya tinggi ya, bisa mengakibatkan apa ya, dampak kecelakaannya itu mengakibatkan banyak orang meninggal dunia ya. Itu dia. Sebenarnya ada dua kata kunci ya, berulang dan dampak dari kecelakaan truk ini cukup banyak memakan korban. Nah itu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah itu akan terus berlanjut? Nah itu pertanyaannya. Ini gua garis bawahin lagi, bahkan garis bawahnya 2 ya. Pertanyaannya, apakah itu masih akan berlanjut lagi? Nah itu aja. Itu pertanyaan gua itu sudah banyak lah, maksudnya banyak jawaban yang perlu di apa ya, diberikan ya. Jadi pertanyaan itu banyak banget, itu dari beberapa sisi ya. Ya mudah-mudahan aja sih kita sudah tidak ada lagi lah. Dan kalian juga hati-hati guys, bagi kalian tuh yang perjalanan harian kalian itu melewati beberapa ruas jalan itu yang berbarengan dengan truk, itu kalian hati-hati ya. Itu kalian hati-hati. Kalau gue sih rute gue syukurnya sih tidak ada apa namanya, tidak ada ruas jalan yang berbarengan sama truk sih, jadinya aman. Nah ini bagian teman-teman nih yang berbarengan dengan truk nih. Ya kalau memang tidak bisa menyalip, hindarin dulu guys, jangan maksa. Cari waktu yang tepat untuk menyalip. Itu hanya ada di feeling kalian atau di apa ya, di momen-momen tertentu kalian bisa nyalip sih. Cuma tapi itu gua agak sulit jelasinnya. Tapi intinya feeling kalian harus kuat. Terus juga akurasi pembacaan kalian juga harus tepat juga, jangan sampai salah. Jangan sampai salah perhitungan ya. Jangan sampai menyalip itu tetap nggak dapet, karena kan truk itu panjang ya. Beda dengan kita menyalip kendaraan roda 4. Yang kita menyalip sekali gas saja itu juga kayak gini. Ini sekali gasnya ini udah enak. Tapi kan kalau truk itu kan enggak ya, kita tuh agak butuh effort yang kuat buat menyalip truk itu. Karena yang kita tahu sering banyak lah insiden truk dengan sepeda motor
Itu cukup banyak lah. Mungkin ini ya, kita bicara truk lagi ya. Sepertinya itu permasalahan ada. Mungkin ini sebagai salah satu ini gue ya, pemikiran gue ya. Mungkin salah satu solusi lah. Ini sepertinya kalau gue lihat baca berita-berita, memang ini untuk penanganan solusi truk ini memang gue nggak ngerti lah, terlalu panjang ya. Kayaknya seperti tidak ada obatnya lah, kalau gue bilang ya. Tapi gue yakin sih pemerintah berusaha kali ya, pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluarnya nih supaya apa ya, ya mungkin salah satunya selamat lah. Tapi kan selama ini mungkin jalan keluar yang pemerintah punya itu masih belum berjalan optimal ya. Jadi perlu ada langkah-langkah ya bener yang benar-benar tegas atau apa lah, gue nggak ngerti, paham juga. Nah mungkin salah satu yang paling apa ya, yang menurut gue sih yang paling benar-benar bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan ya, itu harusnya sih truk ini terpisah ya. Ada jalan-jalan khusus atau jalan-jalan tertentu lah yang dapat dilalui truk. Udah itu aja sih. Ya apanya gini lah, kan kalau sudah jalan terpisah itu truk sama motor sama mobil itu kan pasti sudah tidak ada bersinggungan ya. Motor, truk, mobil itu juga tidak ada bersinggungan. Ya jadinya ya memang selama ini kan yang permasalahan truk itu kalau kita baca ini overloading, overdimensi kan. Itu mungkin permasalahan yang paling besarnya kan. Ya itu gue yakin bisa terpecahkan lah. Biarin aja tuh kendaraan mau overdimensi, mau overloading, mau apalah. Cuma urusan dia udah. Karena kecelakaan, jika terjadi kecelakaan atau apapun itu ya itu udah urusan truk sama truk kan. Maksudnya sudah tidak melibatkan kendaraan-kendaraan kecil lain. Kan yang paling ngeri itu kan truk ini melibatkan kendaraan kecil, dari sepeda motor, mobil roda 4 dan apapun itu yang kendaraan kecil lah. Tapi kalau jalan terpisah ya sudah, biarin aja dia mau ngangkut misalnya yang overdimensi itu berarti kendaraannya besar kan, itu berarti dimensinya lebih besar ya, tidak sesuai dengan pabriknya kali atau apalah bahasanya. Itu biarin aja dia, mau dibesarin segede apapun ya udah, bisa terjadi kecelakaan ya dia sendiri kan, tidak melibatkan orang lain. Sama misalnya overloading, loading itu berarti muatan. Nah sama muatannya mau sebanyak kayak tadi tuh, setumpuk setinggi langit juga, biarin aja kan. Itu kalau terjadi apa-apa kan ya dia sendiri yang terkena. Gue yakin sih selama ini sih itu ya mungkin ya jalan satu-satunya keluarnya benar-benar realistis lah. Karena selama ini kalau nggak salah seingat gue tuh dari tahun-tahun berapa itu kejadian apa untuk penanganan truk itu tuh odol, seingat gue ya. Udah dari tahun-tahun 2000 berapa ya, 2020 kali ya apa 2012 ya, nggak tahu lah, pokoknya di tahun-tahun itu kayak 2000-an lah. Sampai sekarang bayangkan guys, sudah berapa korban jiwa akibat kecelakaan truk. Ini gue tidak berbicara apa ya, menyudutkan atau apa ya, cuma kan kita kan berbicara terkait dengan mencari solusi ya. Ya kalau dari gue sih, dari orang awam dan orang baik ya, truk lah itu dipisah jalannya, udah. Jangan digabungkan dengan kendaraan kecil. Mungkin itu sih pemikiran gue. Karena kalau misalnya masih seperti kondisi sekarang, ya sudah, sama saja. Kecelakaan itu akan sering terjadi. Ya bayangkan guys, kendaraan kecil sama truk dihajar truk, gimana itu? Hancur lah udah. Makanya truk ini salah satunya memang harus dipisahkan ya. Terutama truk-truk yang besar ya, truk-truk segede gaban kali itu ya, segede
transformer lah, truk transformer tuh. Buset, itu transformer tuh gede-gede banget itu. Nah, truk kayak gitu lah. Terutama yang ada indikasinya yaitu kendaraan itu apa sih, odol ya. Mungkin nyebutnya odol aja kali ya. Overdimensi, overloading. Nah, itulah. Jadinya hal tersebut itu perlu ada pemikiran, pemecahan. Oke, saran gua, mudah-mudahan ada yang denger lah. Dari sisi pemerintah atau regulator ya. Ya, truk itu dipisah, jangan digabungkan dah, itu aja. Oke guys, sekian dulu ya perjalanan kita dan obrolan kita. Semoga kalian juga sampai tujuan selamat, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi ya guys di next video. Salam sehat.